Halo guys, kita dari kelompok 2 akan berkunjung ke Desa Wisata Sukuna. Gimana kelanjutannya? Yuk, lihat. Ikuti ya. bye bye. Ono di anggota dari pengelolaan sampah sendiri di Sukuna. Itu sangat terima kasih. Sebelumnya itu 2003 ya, terus yang mengawali atau yang katakan mengelola persampahan dari pertama kali itu dari permasalahan dari Bapak Petani, karena belum ada pengelolaan sampah sehingga masyarakat buang sampahnya sembarangan, dan di saluran air di sini kebetulan di tengah ini ada saluran air irigasi untuk peresahan, sehingga nanti sampah-sampah dan sampah sekarang itu tidak seperti sampah yang kemarin ada dulu, yang kebanyakan di sini hampir 90% itu sampahnya plastik. Padahal plastik di sini mungkin ratusan tahun atau puluhan tahun baru hancur atau bisa menyatu atau menjadi tanah, sehingga sampah-sampah tadi mengalir di persawahan dari Bapak Tani. Dan kalau seperti itu, Bapak Tani yang menerima menerima dari sampah-sampah itu, sehingga Bapak Tani harus menyisirkan atau membersihkan lahan sawahnya yang mau ditanam. Nah, artinya di situ Bapak Tani harus ekstra tenaga. Seharusnya sudah cukup dibajak tanami, nah dari Bapak Tani harus membersihkan sampah-sampah, sehingga Bapak Tani komplain ke pemuka dari desa ini, ada DRW, kasus, nah di situ. Terus akhirnya pertama kali munculnya adanya pengelolaan sampah. Kalau di sini hampir semua sampah yang ada di lingkungan dikelola. Semua sampah, dari sampah organik dan sampah organik. Tidak seperti styrofoam. Styrofoam itu tidak laku di sini. Pengepul, pemulung saja itu tidak mau mengambil. Pecahan kaca itu enggak laku di sini. Itu di sini ya dikelola. Nah, itu kalau styrofoam itu kita parut, kita bikin bata. Pecahan kaca ya kita giling, itu jadi bata. Kerajinan seperti itu dari styrofoam kami kita giling jadi bata, pecahan kaca juga kita giling jadi bata. Terus nanti
sini ada kerajinan plastik itu ya, saset-saset minuman itu yang tidak laku juga kita bikin kerajinan juga. Terus gini, tentunya tidak banyak, yaitu dari penjahit itu dari kain percanya itu di sana kita bikin dan jadi kita manfaatkan sekiranya yang sampah-sampah itu tidak laku. Pengurus itu awalnya dari pertama untuk pengelolaan sampah itu ya, kita sosialisasi ke masyarakat itu dari tingkat anak-anak sampai orang. Caranya kalau sosialisasi dari pengurus itu kita mendatangi, bukan didatangkan dari masyarakat itu tidak, tapi didatangi. Contohnya seperti ada perkumpulan atau ya suatu organisasi kecil-kecil, misalkan ada dawis, ada pengajian, ada kumpulan dari remaja, muda, itu kita datang dan kita sosialisasi ke sana. Kalau masalah kendala jelas itu ada. Karena apa? Karena di sini masyarakatnya itu beragam ya, dari tingkat sosial, pendidikan, dan ekonomi itu jelas banyak kendalanya. Contohnya lah ya, namanya sampah itu cukup dibuang sudah selesai, tidak usah data dipilah, data ya, dikumpulkan dan itu banyak sekali kendala. Itu antara lain seperti itu. Terus juga itu harus kalau dengan kata lain, kalau dibiarkan walaupun hanya dikumpulkan misalkan di rumah, ya nanti juga tidak baik. Akhirnya berserakan kemana-mana, hanya dikumpulkan. Nah itu kan banyak kendala, itu kan dari rumah tangga, dari orang lain atau bapak-bapak masyarakat tujuannya. Ya kelola sampah itu bagaimana? Itu kan memerlukan waktu, bahkan sedikit banyak itu tenaga. Itu kendala sedikit yang dialami dari pengelolaan sampah. Tapi kendala-kendala yang lain banyak sekali. Semua lapisan masyarakat yang domisili di Sugunan, dari anak-anak, dari orang tua, dari ibu-ibu itu punya kelompok sendiri, Dasawisma itu. Bapak-bapak ada kelompok taninya. Jadi dawis masing-masing berkuasa menjual dan lainnya itu adalah dawis masing-masing, sehingga tidak ada suatu ruangan atau gedung atau tempat untuk mengelola sampah itu. Dasa wisma, dasa 10 wisma rumah. Jadi 10 rumah itu punya kelompok dasa wisma, kelompok. Oh, jadi dibagi kelompok untuk mengelola sampah itu. Iya, itu dawisnya masing-masing udah. Terus untuk karyanya itu beda-beda ya, kreativitas. Iya, kemampuannya dari dawis monggo. Tapi kalau dawis ini kan sekedar mengumpulkan, memilahkan, menjual. Tapi nanti kalau untuk kreasi atau untuk dijadikan barang itu dari sampah-sampah itu ada unitnya masing-masing. Unit styrofoam ada, unit kain perca ada, unit dari kompos ada. Itu jadi sehingga mungkin di dawis masing-masing pengelolaan sampahnya seperti itu, dia punya unit-unitnya juga.
Jadi desa wisata itu ada wilayahnya juga. Ini tempat kerajinan plastik. Nanti langkah lagi itu ada kerajinan kain perca. Nanti di sana di bengkel itu ada kerajinan styrofoam. Jadi hasil penjualannya itu masuk ke dawis masing-masing ya? Iya. Oh. Secara nanti penggunaan itu monggo dari dawitnya masing-masing atau untuk rekreasi atau untuk makan bersama atau terserah dari dawitnya masing-masing. Jelas itu ada banyak perubahan dan dampak. Paling tidak lingkungannya bersih, kesehatannya meningkat kalau sampahnya bersih. Kedua, banyak dikunjungi dari lain-lain daerah, bahkan dari luar negeri. Jadi sumber belajar juga. Iya, iya. Dari sekolah-sekolah sekarang kan ada pelajaran, ada kurikulum P5 atau P berapa itu kan. Jadi sangat-sangat mendukung adanya pengolahan sampah. Sangat ada dampaknya ya Pak? Ada. Dampaknya banyak. Jelas dan sangat diharapkan itu dari pengembang, sehingga pengembangan ke desa wisata atau pengolahan sampah itu bisa bagus baik. Contohnya seperti kita tidak punya gedung, mungkin harapan mungkin pemerintah bisa campur tangan. Dalam juga sih. Iya, itu benar-benar mandiri. Kita menilai. Mungkin sekian dari wawancara ini Pak. Pertanyaan kami tadi cukup, dan sebagai akhir mungkin kita bisa foto dulu Pak sebagai dokumentasi dari wawancara ini. Itulah dari saya, mewakili dari rekan-rekan, mungkin banyak kekurangannya atau mungkin nanti kurang jelas, atau bisa ditanyakan yang lebih tahu dibanding saya. Mohon maaf. Dari kami juga mohon maaf Pak kalau ada gagal karena atau punya perbuatan kurang mengena, dan kami juga berterima kasih atas waktu Bapak, kesediaan Bapak untuk kami tanyakan. Foto dulu. Iya, foto dulu.